Lagi rame tentang ransomware, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Suraji. Sebenarnya ransomware ini udah lama. Dulu tuh tahun 2015, gue juga sempat remind ke beberapa customer gue kan tentang ransomware ini. Dulu masih familiar namanya adalah CTB Locker. 2015 banyak customer gue yang kena ransomware itu. Dari mulai kantor, pabrik-pabrik, user pribadi, itu banyak yang kena teman-teman. Datanya itu semua dienkripsi. Semua nggak ada yang bisa dibuka. Contoh kayak file-files yang .dock, doc gitu ya. File Microsoft Word, Microsoft Excel, gambar ya, JPG, semua itu nggak bisa dibuka. Jadi di ujungnya misalkan .jpg nanti ada ekstensi lagi teman-teman. Ada .lol misalkan atau .crypt. Itu banyak jenisnya begitu. Dan semuanya nggak bisa diakses. Lalu di layar laptop atau komputer yang terinfeksi, itu ada tulisan atau keterangan. Jadi layarnya semua mereka rubah jadi blank hitam. Dan ada keterangan semua data aman. Tapi kalian disuruh bayar sekian-sekian dolar gitu melalui akun kripto. Waktu itu gue sempat bikin post di Facebook gue pribadi. Tujuannya untuk sharing ke teman-teman yang mungkin belum kena atau belum ngerti malware ini. Nah ini adalah contoh keterangan yang dulunya terkena CTB Locker. Your personal files are inscribed by CTB Locker. Jadi ini adalah seperti pemerasan gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita udah bayar pun kuncinya atau alat deskripsinya itu nggak mungkin dikasih. Atau katakanlah data kita nggak bakalan dibalikin gitu. Kita balik lagi ke ransomware teman-teman. Kalau menurut Wikipedia, ransomware ini adalah perangkat lunak pemeras yang dirancang untuk menghalangi akses kita ke sistem komputer ataupun data dengan cara mereka melakukan enskripsi data kita sehingga data kita tidak bisa diakses hingga mereka meminta tebusan supaya data kita bisa dienkripsi kembali. Itu kalau menurut Wikipedia. Tapi kalau menurut gua, ransomware ini masuk jenis malware sebenarnya. Malware ini adalah singkatan dari malicious software atau perangkat lunak jahat. Malware ini beda dengan virus ya teman-teman. Kalau virus kan dia cuman menggandakan dirinya, menginfeksi data-data gitu kan, mengubah sistem kerja komputer dan itu biasanya bisa diatasi dengan antivirus. Kalau malware ini beda teman-teman. Dia bisa running walaupun ada antivirus. Malware ini lebih dirancang untuk mencuri data, memata-matai kita, aktivitas kita. Kayak contoh kemarin di HP juga kan banyak yang data kita ngilang. Jadi kita install sesuatu di HP, APK gitu ya, aplikasi. Nah, nanti HP kita ini di remote dari sana. Misalkan data password perbankan kita, OTP, SMS yang pernah gue bahas di video sebelumnya ya. Itu seperti itu, sama. Nah, kenapa kita bisa disusupi malware? Sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman gue di lapangan, ini adalah ketidaktahuan user. Kenapa gue bilang gitu? Biasanya kita kan kalau download software, terus download lampiran email, terus ada iklan segala macam gitu. Kalau kita browsing gitu kan banyak banget. Dan di situ sebenarnya banyak banget malware yang disebar atau disisipkan. Makanya kalau kita download software itu usahakan download di tempat-tempat yang legal, tempat-tempat yang benar terpercaya gitu. Jadi jangan sampai kita salah download. Kemarin sempat gue sharing ke teman gue, dia baru aja kena ransomware sama satu laptop, kerjaan dia semua datanya hilang. Setelah gue tanya, lo habis ngapain? Habis download CorelDRAW. Nah, gue yakin di situ yang dia download sebenarnya bukan CorelDRAW, tapi adalah malware atau ransomware. Jadi makanya di sini penting banget edukasi kepada user tentang bahayanya malware dan ransomware ini. Ya memang ada beberapa yang masuk dari celah kecil di jaringan ya, atau fitur keamanan. Cuman kalau berdasarkan dari lapangan itu jarang lah. Nah gue nggak tahu kalau kasus dari PDNS ini apakah memang dia masuk dari celah keamanan itu atau memang dari kesalahan user. Kan pertanyaan gue gitu. Tapi gue nggak mau singgung lebih jauh lah. Ini kan gue mau sharing berdasarkan pengalaman gue gitu di lapangan. Kebanyakan ya karena dia download software, install software gitu ya. Terus akhirnya datanya hilang gitu. Terus ada lagi dari attachment email, email dari orang yang nggak dikenal gitu. Itu kan banyak sekarang yang melakukan itu. Ada situs phishing juga selain attachment itu. Nah, attachment itu kan bentuknya kalau kita baca dengan teliti itu ekstensinya bukan PDF, bukan WinRAR gitu, tapi
.exe. Itu kan sistem, aplikasi gitu. Kalau kita install ya udah. Itu kan sebenarnya kesalahan kita karena tidak tahunya kita gitu. Banyak lah kalau malware itu menyebarnya dari situ. Kita install sesuatu, low gitu ya, apalagi sampai ranah administrator. Itu jalan semua di sistem komputer kita. Dan parahnya, kalau komputer kita terkoneksi dengan local area network, ada satu gedung misalkan dengan jaringan yang sama, satu IP, satu kelas gitu. Semua komputer itu kalau udah ada satu yang terinfeksi akan menyebar semuanya. Jadi semua komputer misalkan ada 20 klien, itu bakal kena semua. Jadi hati-hati dengan malware ini. Solusinya gimana? Nah, kita bahas solusi nih. Solusinya adalah kalau kita sebagai atasan atau kita sebagai tim IT di kantor, kita harus edukasi user. Bahayanya malware, bahayanya ransomware. Edukasi dulu nih, caranya gimana-gimana ya. Hindari orang-orang yang nggak dikenal di email, hindari download sembarangan, hindari browsing-browsing sembarangan. Selain edukasi user, kita juga perlu memasang perangkat keamanan, ya, seperti firewall atau anti malware. Itu penting juga ya sebagai usaha kita. Nah, yang paling penting adalah backup data kalian. Harus punya backup cadangan data di device yang berbeda. Jangan device yang terkoneksi dengan LAN kita ya. Misalkan di hard disk eksternal ya atau cloud. Cloud juga sebenarnya masih bahaya teman-teman karena contoh kita simpan di Google Drive gitu ya atau di OneDrive. Karena sistem ransomware ini dia kan nanti kan bakalan ngupload juga ke Google Drive kita. Jadi tetap kena infeksi gitu. Nggak bisa di restore. Jadi harus punya backup cadangan di device yang berbeda. Entah sehari sekali atau seminggu sekali gitu. Terus ada sistem kalau pakai Windows namanya Shadow Explorer. Itu nanti kita bisa restore misalkan di hari sebelumnya, hari sekian-sekian gitu. Gitu. Itu sekarang yang gue lakuin begitu. Walaupun sebenarnya kalau memang udah kena itu udah susah banget dan untuk balikin datanya itu ya cuman berapa persen bisa kembali lah. Karena gue belum pernah berhasil 100% buat balikin data yang terinfeksi ransomware. Itu sih sharing gue di lapangan. Gue nggak mau singgung-singgung tentang masalah PDNS segala macam karena ilmu gue juga nggak secanggih itu. Mungkin pakar-pakar IT atau cyber security lebih ngerti ke situ ya untuk keamanan jaringan. Oke, semoga sharing gue bisa bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja kita sharing. Ada yang punya pengalaman di lapangan, kita bisa sharing aja. Cukup sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.